Oke Pak, perkenalkan saya Muhammad Aditya Setiawan, mahasiswa dari Politeknik Setiawan Bandung. Saya ingin mewawancarai Bapak terkait topik yang saya bawakan di skripsi yang berjudul Implementasi Peningkatan Prestasi Olahraga Atletik pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Jawa Barat. Jadi fokus saya itu terhadap PPLP Atletik yang saya bahas karena kemarin ketika saya mengikuti kegiatan atletik sebenarnya ada potensi buat atletik meraih prestasi yang lebih banyak, akan tetapi hasil yang dikeluarkan di Kejurnas kemarin masih belum maksimal. Jadi mungkin untuk pertanyaan pertamanya ini meliputi tentang standar dan sasaran kebijakannya. Yang pertama itu bagaimana standar dan sasaran kebijakan dari Jawa Barat khususnya di Spora terhadap peningkatan prestasi olahraganya, Pak? Baik, kalau berbicara mengenai standar dan target, Standar dan sasaran kebijakan. standar dan sasaran gitu. Standar dan sasaran peningkatan prestasi olahraga. Tadi kalau sesuai dengan tema penelitian Anda di cabur atletik khususnya pada PPLP Jawa Barat. Saya harus jawab dulu, PPLP Jawa Barat itu merupakan sentra pembinaan olahraga pelajar ya di Jawa Barat. Kalau berbicara mengenai sasaran dan tadi satu lagi? Standar dan sasaran. Standar dan sasaran. Kalau mengenai standarnya tentunya berbicara standar dan sasaran pastilah berbicara pada lingkup olahraga prestasi. Yang menjadi standar dan sasaran itu pasti juara gitu, menjadi yang terbaik. Nah, sekarang kembali lagi ketika yang menjadi sasaran itu adalah para atlet pelajar. Sesuai dengan kewenangan kami di provinsi adalah pelajar di tingkat SMA, SMK sederajat. Itu sasarannya gitu. Lalu standarnya juga mengenai standar pembinaan di PPLP itu sudah ada SOP-nya, standar operasional prosedurnya, baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menangani sentra olahraga pelajar maupun oleh kami juga selaku pengelola PPLP. Namun demikian, jika berbicara tujuan atau targetnya, pasti semua kan sekali lagi saya bilang pasti tujuannya itu untuk meraih yang terbaik atau meraih juara. Tapi satu hal yang perlu diingat, karena ini atlet yang dibina itu adalah atlet pelajar, sekali lagi sesuai kewenangan kami pada tingkat SMA, SMK sederajat. Berbicara mengenai atlet pelajar, tentu harus berbicara juga mengenai siklus dan proses sebelum. Yang kami bina ini adalah taruhlah atlet pelajar pada usia SMA, SMK. Dan ini bukan baru menjadi atlet. Para pelajar sebelumnya juga sudah dibina oleh kabupaten kota, klub atau pengurus cabangnya di daerah gitu ya, di kabupaten kota. Dan sekali lagi berbicara terkait atlet pelajar harus juga membicarakan mengenai siklus gitu. Karena tidak kami bina dari usia dini, lalu yang namanya pelajar itu terbatas oleh siklus, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA, SMK 3 tahun juga terbatas gitu waktu. Jadi kenapa saya harus bilang kayak gini? Mungkin kenapa harus saya jelaskan siklus gitu ya? Pada satu periode tertentu mungkin saja atlet yang kami bina ini kami mendapatkan hasil dari seleksi itu bibit atau atlet yang ketika kami terima tuh katakanlah sudah baik lah gitu. Sudah bagus ya. Kami latih, kami bina, kami poles lagi hingga akhirnya ketika mengikuti kejuaraan, kejurnas, popnas dan lain sebagainya, hasilnya menjadi juara satu lah katanya. Tapi ada juga dalam satu periode tertentu, karena kenapa saya tadi juga bilang harus
berbicara terkait siklus, ketika kita terima hasil dari seleksi itu, mungkin dalam satu periode tertentu belum sebaik yang tadi. Kualitasnya masih atau standar si atletnya itu masih kurang baik lah. Ketika kita latih pun dalam periode 1, 2, 3 tahun, lalu diikutkan pada kejuaraan, baik kejurnas, lalu popnas, bisa saja hasilnya belum maksimal, belum juara 1, 2, 3, atau masih hanya masuk di 8 besar dan sebagainya. Keduanya sangat memungkinkan. Karena Anda tadi yang dijadikan benchmark itu hasil dari kejurnas tahun lalu, lalu akan saya kaitkan dengan pernyataan saya tadi. Tahun lalu dengan atlet-atletnya itu si A sampai ABC lah gitu ya. Prestasinya kita di kejurnas tahun lalu hanya mendapatkan 3 medali, 2 perak, 1 perunggu ya. Atlet yang bertanding pada saat kejurnas 2023 kurang lebih baru kita latih 1 tahun atau 2 tahun, ya kan? Dengan hasil seperti demikian. Tapi hasil kejurnas 2024 sudah tahu? Belum ada rilis website, tapi cuman ngeliat di postingan Instagram itu PPLP baru ngepost 2 medali emas. Ya, hasilnya sudah ada, nanti saya kirim juga. 5 medali emas, 3 perak, perunggunya saya lupa, dan kita ada di peringkat kedua juara umum. Setelah provinsi Sulawesi atau mana gitu. Hanya beda peraknya doang. Mereka 5 emas, 6 perak, kita 5 emas, 3 perak. Ini membuktikan atau mendukung pernyataan saya tadi bahwa berbicara atlet pelajar sekali lagi, dan yang kita bina ini atlet pelajar di kategori SMA, sehingga riwayat atlet tersebut ketika mulai berlatih sampai dengan masuk jenjang usia SMA itu berbeda-beda yang kita terima. Itu satu. Ada yang kita terima sudah kualitasnya sudah lumayan, sudah baik, sudah lumayan. Ada juga yang masih kurang baik atau masih ya di bawah standar. Lalu treatment yang kita berikan dalam proses pelatihan di sini di PPLP Jawa Barat, 1 tahun mungkin akan meningkat segimana, 2 tahun kemampuannya akan meningkat segimana. Itu kan terbukti tadi. Atlet-atlet yang pada saat 2023 mungkin belum meraih medali emas atau bahkan belum meraih medali, terbukti di 2024 ini ketika bertambah masa latihannya, bertambah lagi 1 tahun, raihannya juga kan bisa jomplang ya, 5 medali gitu. Terkait yang barusan Bapak jelaskan, kita masuk ke sumber daya. Ada hubungan yang cukup erat juga terkait hasil yang didapatkan dari 2003 sampai 2024. Ini meliputi tentang sumber daya, Pak. Ya. Apakah sumber daya ini dari tahun kemarin sampai tahun sekarang ini ada peningkatan atau masih stabil, Pak? Sumber daya manusia berarti ya, atau berbagai sumber daya Seperti pelatih, fasilitas dan lain-lain. Ya. Kita berbicara sumber daya manusianya dulu ya. Berarti kalau SDM-nya itu saya coba kategorikan dalam 3 kategori lah. Kami selaku pengelola, lalu atlet dan pelatih. Dari sisi pengelolaan tidak ada perubahan. Nah, dari sisi pengelolaan, SDM pengelola itu tidak ada perubahan. Namun dalam manajemen pengelolaan tentunya kita terus melakukan evaluasi dari tahun ke tahun. Supaya ada perbaikan, progres, terutama dalam mengurus atau mengelola para atlet ini. Lalu yang kedua, dari sumber daya atlet dan dari sumber daya pelatih dulu tetap juga. Namun kita terus coba tingkatkan juga kompetensinya. Khususnya dalam penyusunan program latihan dan implementasi pelaksanaan program tersebut di lapangan setiap harinya. Yang ketiga, dari sumber daya atlet pasti ada perubahan. Karena berbicara siklus tadi, dibandingkan dengan 2023, ada perubahan itu apa maksudnya? Perubahan kemampuan. Karena dia masa latihannya sudah bertambah selama 1 tahun, pasti kemampuannya berubah. Itu dari kemampuan berubah. Dari SDM-nya sendiri, kemungkinan ada perubahan juga. Karena apa? 2023 ada yang lulus. Kita 2024 ada seleksi lagi yang baru. Itu yang saya maksudkan, ada perubahan
dari sisi atlet. Oke. Oke. Terkait ini juga sumber daya Pak, apakah ada hambatan terhadap implementasi peningkatan prestasi olahraga Pak selama ini? Kalau berbicara hambatan pasti ada, tapi saya lebih tertarik menggunakan istilahnya bukan hambatan, tantangan. Tantangan. Oke. Jadi kalau hambatan mah kita mau menuju ke suatu tempat ada hambatan, pada akhirnya terhambat, bisa jadi tidak sampai gitu ya. Tapi kalau tantangan, kita mau nyampe ke tujuan yang kita inginkan, ada tantangannya, kita hadapi, kita lawan, kita cari solusi, insya Allah bisa kita lewati dan kita tetap sampai ke tujuan tadi. Namun konsekuensinya pasti nanti ke waktu, apakah nyampainya lebih cepat atau agak terlambat, tapi itu mah wajar lah. Dan berbicara hambatan atau tantangan pasti ada. Pengkategoriannya juga saya coba bagi tiga lah, misalkan dari segi anggaran, sarana, itu pasti kalau berbicara ideal mungkin belum, tapi disebut kurang juga tidak. Sehingga tantangan-tantangan khususnya dari segi anggaran atau segi sarana prasarana pasti ada. Kurang anggaran, lalu sarana prasarana pendukung latihan kurang ideal, itu selalu ada. Dimanapun saya percaya pasti. Tapi kembali lagi kepada kita menyikapi dan mencari solusinya. Seperti misalkan sarana misalkan 12 cabang olahraga kita PPLP Jawa Barat yang berlatih di luar itu katakanlah dayung, lalu yang sisanya di sini. Ketika kita berbicara latihan kondisi fisik, pasti semua menggunakan track dan akan bertumpuk di situ. Itu kan salah satu hambatan juga. Tapi solusinya seperti apa ya? Berarti didesain sedemikian rupa bersama atlet dan pelatih supaya bisa melakukan pengaturan pembagian jadwal. Cabur A, latihan fisiknya pagi, tekniknya sore. Lalu cabur B ada yang latihan tekniknya di pagi, latihan fisiknya sore, atau bahkan ada yang di siang. Dan lain sebagainya seperti itulah. Kalau tantangan hambatan selanjutnya itu tadi ada korelasinya dengan pertanyaan sebelumnya. Dari segi SDM, khususnya atlet. Karena kita tidak bisa terlepas dari siklus tadi gitu. Yang kita terima itu kualitasnya kan beda-beda juga. Setiap ada yang lulus kita cari penggantinya. Nah, si pengganti ini tuh tidak selalu sudah kalau kita berbicara bibit, belum tentu bibitnya selalu bagus lah. Mungkin ada yang belum terlalu bagus, belum kemampuannya belum terlalu baik. Ya, tapi sekali lagi itu tugas kita untuk meningkatkan kemampuan para atlet yang kita bina, mulai dari seleksi kita terima sampai dengan dia lulus. Berarti rentang waktunya 3 tahun. Lalu ke pertanyaan ketiga tentang karakteristik agen pelaksana Pak. Gimana? Apa? Pertanyaan ketiga tentang meliputi karakteristik agen pelaksana. Agen pelaksana. Ya. Maksudnya agen pelaksana itu? Peran pelaksana kebijakannya. Bagaimana karakteristik agen pelaksana kebijakan ini seperti Dispora, pelatih, staf PPLP Jawa Barat dalam meningkatkan prestasi olahraga Pak? Karakteristik yang dimaksud kayak gimana maksudnya? Kayak gimana? Sebenarnya kalau misalnya dibicarakan karakteristiknya tuh kompleks ya Pak, tapi sikap para agen pelaksana terhadap peningkatan prestasi ini itu seperti apa Pak? Ya, kan, ya saya paham lah. Pause. Siapa? Halo.